Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka untuk kakak-kakakku dan adik-adikku semuanya, dimanapun kakak dan adik berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, serta semoga latihan pramuka di Gugus Depan berjalan dengan lancar. Nah, kakak-kakak dan adik-adikku semuanya, pada video ini masih bersama Haji Taujid. Saya akan mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di beberapa gugus depan. Yang pertama adalah di gugus depan itu kegiatan pendidikan kepramukaan berlangsung setiap minggu latihan. Fenomena apa yang akan muncul? Bahwa walaupun seminggu latihan, tapi pesertanya makin kesini makin berkurang, makin sedikit. Jadi anak-anak minatnya menjadi kurang bersemangat, kurang mendapat tantangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kegiatan pendidikan kepramukaan di Gugus Depan umumnya di beberapa gudep itu cenderung pokoknya berlangsung begitu saja. Tidak ada perencanaan yang matang dari kakak pembina, sehingga yang terjadi adalah adik-adik kurang minat, kurang menarik mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan. Terus yang ketiga, pencapaian SKU di Gugus Depan itu lambat banget, bahkan cenderung tidak ada, sehingga ada kegiatan pramuka tetapi tidak ada penempatan SKU. Nah, hal ini yang memicu salah satunya adalah anak-anak kurang semangat, kurang adanya suatu merasa ditantang, merasa diberikan penghargaan. Sebab kalau SKU itu dilaksanakan, ada pengujian SKU, ada penemuan SKU, maka kita memberikan penghargaan berupa tanda-tanda kecakapan umum, bahkan tanda-tanda kecakapan khusus. Nah, hal itu bisa menjadikan motivasi buat peserta didik kita untuk mengikuti latihan kegiatan kita. Nah, yang keempat adalah bahwa kakak-kakak pembina di beberapa gudep itu tidak memiliki program kerja, sehingga yang dilakukan setiap minggu itu kurang terarah, kurang terprogram, sehingga tidak ada variasi kegiatan, monoton, sehingga ini juga memicu anak-anak atau adik-adik kita kurang sregep, kurang rajin mengikuti latihan karena merasa tidak menarik dan bermanfaat. Nah, ayo kita mencoba mencari solusi agar kita bisa keluar dari permasalahan ini, sehingga pencapaian SKU itu berlangsung lebih cepat. Berikutnya, kakak-kakak umumnya yang digunakan pedoman hanya mempelajari buku ini, buku kecil, buku saku, bukunya SKU bagi adik-adik. Ini adalah buku dalam rangka menempuh SKU kakak-kakak. Nah, untuk kakak-kakak sebaiknya yang dibaca tidak hanya ini, tetapi misalnya golongan penggalang itu adalah SKK Kuarnas nomor 199/2011. Nah, disitulah dibahas yaitu pedoman penyelesaian SKU, misalnya bagi penggalang. Nah, disitulah kita baru lebih paham bagaimana cara menyampaikan SKU ini, sehingga aran-aran itu untuk mengembangkan nilai sesosif yang mana dari masing-masing nomor di SKU, misalnya ramu raket terap, itu kita bisa mengetahuinya, sehingga kita bisa membuat gerakan-gerakan improvisasi inovasi kita, sehingga kegiatan kita di latihan itu menjadi menarik. Nah, kalau itu menarik, maka kehadiran peserta didik bisa meningkat. Setelah meningkat, jangan lupa adik-adik dirangsang untuk menempuh SKU. Ya, sekali lagi, untuk menempuh SKU sehingga ada suatu ujian dan nanti ada penyampaian penghargaan, sehingga SKU ini bisa ditempuh dengan lebih cepat. Nah, pada video ini saya akan memberikan suatu pemecahan masalah yang ini juga diinspirasi pada saat Pitaran Patih Nusantara pada Jawa Timur di Magetan beberapa bulan kemarin. Nah, yaitu tentang merdeka membina, sehingga beberapa materi, beberapa nomor di dalam SKU mungkin perlu diimprovisasi, dijadikan satu menjadi suatu topik bahasan, sehingga pencapaian SKU itu bisa lebih cepat. Nah, untuk itu masih bersama Haji Taujid. Sekali lagi, jangan lupa bagi yang belum subscribe,
segera subscribe, kemudian berikan like dan komen positif sehingga memacu saya untuk terus membuat video-video yang bisa membantu kakak-kakak semuanya. Terus yang lebih penting lagi adalah share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Buat kita mungkin tidak begitu berguna, tetapi bagi mereka siapa tahu ini berguna, sehingga ini menjadi ladang ibadah untuk kita semuanya. Sekian, ayo kita ikuti video berikut ini. Semoga kita bisa semakin paham dan semakin mempercepat pencapaian SKU bagi peserta didik kita. Yuk kita ikuti video berikut ini, tetap di Adhika Oji. Nah, inilah yang kita sebutkan bahwa sebagai seorang pembina pramuka, maka ini pedoman yang paling utama, yaitu SKK Kuarnas nomor 199/2011, yaitu tentang panduan penyelesaian syarat kecakapan umum pramuka golongan penggalang. Nah, jadi yang dibaca kakak-kakak pembina bukan hanya SKU untuk peserta itu, tetapi ini karena di sini memuat bagian 1 pendahuluan, ini adalah mengenai pengantar penjelasan umum. Ini penting banget ya. Jadi prinsip dasar metode kepramukaan diulas di sini, yang mendasari bahwa setiap gerak langkah kita selalu berdasarkan prinsip dasar kepramukaan, apalagi seorang pembina. Kemudian di sini dijelaskan juga syarat-syarat kecakapan umum itu macamnya ada 3 tingkatan ramu rakyat terap. Kemudian syarat kecakapan khusus. Kemudian tujuan disusunnya buku ini. Kemudian bab 2 ada filosofi pramuka penggalang, sehingga kakak-kakak akan lebih paham bagaimana karakteristik peserta didik penggalang itu, sehingga kalau tahu karakteristik peserta didik maka akan muncul bagaimana strategi cara membina kita harus berprofil kayak apa begitu. Kemudian selain karakteristik peserta didik, kemudian sifat kegiatan peserta didik itu apa saja, yaitu misalnya patriotisme dan kepahlawanan, petualangan dan penjelajahan alam, kompetisi regu atau kelompok, aktualisasi diri melalui seni budaya dan lain-lain, kompetisi perorangan di bidang pengetahuan teknologi, misalnya cerdas tangkas, kepedulian sosial, misalnya bakti masyarakat dan bersih lingkungan, pemantapan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di peserta didik penggalang itu ada organisasinya, misalnya ada pasukan penggalangnya, ada pemimpin pramuka penggalang, ada dewan pasukan penggalang, bahkan ada dewan kehormatan penggalang. Nah, ada majelis pembimbing. Nah, ini banyak kakak-kakak pembina yang masih belum paham, sehingga perlu dibaca ini, begitu ya. Nah, sehingga kalau mengetahui hal ini, maka peran pembina harus memerankan sistem among sehingga bisa tepat sasaran gitu. Ibarat membidik, itu bidikannya itu bisa tepat sasaran. Sehingga tugas pokok pembina penggalang itu apa? Nah, ini ada di sini semuanya. Tanggung jawab pembina penggalang itu kayak apa? Kemudian peran pembina penggalang seperti apa? Nah, semuanya diungkap di sini. Dan yang terakhir adalah profil pembina penggalang harus bagaimana. Antara lain adalah memahami karakter pramuka penggalang, supel dan luas, berjiwa muda, memerankan diri sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator yang handal, kemudian cerdas dan berwawasan luas, kemudian pembaca tren yang baik. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa kurikulum ini, SKU ini memiliki sasaran bidik area pengembangan pada peserta didik itu yang disebut dengan sesosif. Jadi area pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, sehingga masing-masing nomor di dalam SKU itu akan mengembangkan area mana. Nah, itu pembina harus paham gitu. Silakan kakak-kakak nanti dibaca ya. Ini bacaan yang wajib dibaca oleh seorang pembina penggalang.
Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ini. Kita langsung menukik pada materi SKU penggalang. Misalnya penggalang ramu. Ini ada kolom yang perlu kita baca. Yang pertama adalah kolom dari sisi kiri adalah area pengembangan, misalnya spiritual. Standar kompetensinya adalah taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan mampu hidup rukun dalam keberagaman tanpa adanya diskriminasi. Ini standar kompetensinya. Kemudian kompetensi dasarnya adalah dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya atas kemauannya sendiri dan mengetahui adanya perbedaan keyakinan. Nah, kemudian materi SKU, nah yang ini yang ditulis di dalam buku kecil peserta didik itu ini. Jadi buku kecil itu hanya memuat ini saja, materi ini saja, karena untuk ujian kepada kita gitu. Materi SKU nomor 1, selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi maupun berjamaah. Nah, yang lebih penting lagi di sini ada pencapaian pengisian SKU. Jadi di sini ada saran-saran yang perlu kita perhatikan di sini. Misalnya, nomor 1, pemberian penugasan kepada orang tua akan kebiasaan putra-putrinya menjalankan ibadah di rumah. Jadi untuk nomor 1 ini kita kerjasama dengan orang tua gitu. Terus begitunya tahu sebutan nama pemimpin umat pada setiap golongan agama. Nah, ini arahan-arahan dari buku ini. Karena namanya panduan, berarti ini arahan 2 nomor ini adalah arahan untuk menguji SKU nomor 1. Nah, seperti itu. SKU penggalang ini ada 30 nomor. Nah, itu butuh waktu yang sangat panjang jika harus satu persatu. Maka dari itu coba kita analisis apakah di penggalang ramu, rakit, dan terap itu masing-masing nomor itu memiliki kesamaan atau berbeda. Kira-kira masih senada apa enggak antara ramu, rakit, terap nomor 1. Nomor 2 pada ramu, rakit, terap itu apakah masih bisa dijadikan satu topik bahasan. Nah, hasil analisanya adalah sebagai berikut. Nah, ini sekarang kita pahami dulu file-file ini, yaitu solusi atas semua itu tadi adalah saya terinspirasi dari kaitan PPN di Warda Jatim, yaitu di Sarangan Magetan beberapa bulan yang lalu, adalah tentang Merdeka Membina, yaitu merupakan ini suatu cara atau tip and trick ya, tip and trick cara penyelesaian SKU. Nah, ini Merdeka Membina itu apa? Maka ini kami memberikan solusi, yaitu tip and trick cara penyelesaian SKU. Nah, kita harus paham dulu membina itu apa. Membina adalah mengantarkan peserta didik mencapai suatu tujuan dengan berlatih secara terus-menerus sampai tujuan itu dicapai. Nah, itu membina. Nah, kemudian pedoman membina itu apa? Nah, itu SK Kakwanas nomor 199 tahun 2011 tentang panduan penyelesaian SKU. Ini khususnya bagi penggalang. Nah, yang pedoman yang kedua adalah ini 8 metode kepramukaan, dan otomatis juga mengikat dengan ini adalah prinsip dasar kepramukaan. 8 metode kepramukaan dan SK Kakwanas nomor 199 ini adalah menjadi panduan kita di dalam akan menyampaikan materi-materi yang ada di SKU itu, akan membina itu. Nah, merdeka membina itu merdeka apanya? Dalam hal apa? Nomor 1 adalah merdeka memilih metode serta strateginya. Jadi kita diberi kebebasan metode dan strategi apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan SKU. Yang kedua, merdeka menggunakan alat serta media. Yang ketiga, merdeka mengemas dan mengembangkan materi. Sebab SKU itu adalah persyaratan minimal. Jadi jangan sampai dikurangi, tapi itu minimal ya. Kalau ditambah malah lebih baik jika waktunya cukup gitu. Asal sesuai dengan usia peserta didik. Yang keempat adalah merdeka melakukan evaluasi. Jadi kita diberi kebebasan yang kita sebut dengan merdeka membina.
ayo kemerdekaan ini kita gunakan untuk segera menyelesaikan SKU dengan baik dan benar, sehingga tujuan gerakan pramuka itu bisa lebih cepat dicapai, yaitu karakter yang baik sesuai dengan tujuan kita. Nah, media mencapai tujuan itu apa? Di dalam pendidikan kepramukaan ada SKU, ini sarana kecakapan umum, kemudian SKK sarana kecakapan khusus, kemudian bagi yang berlebih yaitu sarana pramuka Garuda. Nah, ini media mencapai tujuan, jadi ini alat gitu. SKU, SKK, SPG itu alat untuk mencapai satu tujuan pendidikan kepramukaan. Nah, bagaimana cara menggunakan SKU, SKK, dan SPG sebagai media untuk mencapai suatu tujuan? Nah, ini pertanyaan nih yang harus kita jawab. Nah, sekarang saya punya tips dan trik. Yang pertama adalah kita mengkaji materi di SKU itu, yang di SKK Kuanas nomor 199 tahun 2011 itu, materi di SKU yang memiliki kemiripan isi atau beririsan pada tingkatan ramu, rakit, dan terap, maka itu bisa dibuatkan atau disampaikan dalam satu tema bahasan atau satu tema kegiatan atau satu topik bahasan. Jadi saya ulangi, materi di SKU antara ramu, rakit, terap pada masing-masing nomor yang memiliki kemiripan itu bisa dijadikan satu pokok bahasan. Nah, di dalam rencana membina kita itu bisa kita gabung antara ramu, rakit, terap untuk nomor 1. Itu bisa mempercepat dan lebih bermakna malahan. Yang kedua adalah materi lintas nomor pada tingkatan ramu, rakit, dan terap yang bertema sama bisa dibuatkan atau disampaikan dalam satu tema kegiatan. Jadi lintas nomor, misalnya nomor 1 dan nomor 2 pada ramu itu ada kemiripan gitu, ada karakter yang sama, maka itu bisa dijadikan satu topik bahasan, sehingga bisa dirangkum jadi satu, dibuatkan rencana membina, strateginya kayak apa, mungkin 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, itu bisa mempercepat dan lebih, sekali lagi, lebih bermakna. Yang penting lebih bisa menimbulkan dan mengembangkan sesosi peserta didik, cepat menimbulkan karakter yang kita inginkan. Nah, berikut ini misalnya hasil analisis hasil analisis terhadap SKU Penggalang. Sekali lagi, SKU Penggalang itu pada nomor yang sama di ramu, rakit, terap ternyata memiliki karakter sama ini. Ya. Pada nomor yang sama, nomor 1 pada ramu, nomor 1 pada rakit, dan nomor 1 pada terap itu karakternya sama. Demikian pula nomor berikutnya nomor 2 sampai nomor 30. Itu memiliki karakter yang sama antara ramu, rakit, dan terap. Yang kedua, beberapa nomor pada masing-masing jenjang ramu, dan rakit, dan terap ternyata bisa disampaikan dalam pokok bahasan yang sama. Jadi nomor 1 dan 2 misalnya itu ada, misalnya itu ya, ada kemiripan. Ada nomor-nomor berikutnya dengan berikutnya itu bisa sama, maka itu bisa dirangkum jadi satu pokok bahasan, sehingga pencapaian bisa lebih cepat dan lebih penting, lebih bermakna. Nah, selengkapnya adalah sebagai berikut ini. Ini hasil analisis, ya, hasil analisis materi SKU Penggalang berdasarkan SKK Kuanas 199 tahun 2011. Misalnya nomor 1 pada ramu ini selalu taat menjalankan ibadah agamanya serta secara pribadi ataupun berjamaah. Ini di ramu. Kemudian di rakit, mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agamanya. Diterap, taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan mengajak orang lain untuk beribadah. Nah, ini kan ada kemiripan ketiga-tiganya nih. Pokoknya ini tentang ibadah. Nah, seperti itu. Nanti akan kita beri solusi di sebelah kanan sini kolomnya apa. Nah, kemudian nomor 2 misalnya dan nomor 3 misalnya, ya, kita ambil contoh saja. Nomor 3, dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Itu di ramu. Di rakit, dapat menjelaskan bentuk toleransi beragama antar umat beragama di lingkungannya. Kemudian di paling kanan, di terap, dapat mengajak teman atau orang lain untuk berperilaku toleran terhadap antar umat beragama. Nah, ketiganya ini kan ada kemiripan tuh ini. Ini kan bisa dirangkum jadi satu topik bahasan. Jadi tidak perlu harus sendiri-sendiri.
ramu dulu, baru rakit, baru terap. Tapi ini bisa digabung jadi satu gitu. Nanti ada solusinya. Berikut kita ambil contoh lagi, misalnya nomor 6 ini, dapat menyampaikan pendapat dengan benar dalam suatu pertemuan pasukan penggalang. Berikutnya diterap, dapat melaksanakan dan memimpin diskusi regu. Di sebelah kanannya diterap, dapat memimpin pertemuan pasukan penggalang. Jadi intinya ini kan kebebasan berpendapat ini. Belajar mengemukakan pendapat. Nah, ini kan bisa dirangkum jadi satu pokok bahasan gitu. Kita lihat topik berikutnya lagi. Nomor 10 ini, dapat menyebutkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatannya. Dapat menyebutkan tanda pengenal pada pakaian seragam. Dapat menjelaskan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Jadi ini antara ramu rakit terap kan senada ini. Nah, ini bisa dijadikan satu pokok bahasa. Kemudian yang lebih seru lagi, misalnya yang kategori intelek ya. Misalnya ini nomor 21. Dapat mengenal dan memilah sampah. Ini diramu. Diterap, dapat mengolah sampah serta mempraktekkan cara pengolahannya secara composting. Diterap, ikut mensosialisasikan cara pengolahan sampah. Nah, ketiganya ini kan bisa digabung menjadi satu pokok bahasan apa begitu tentang sampah. Sehingga bisa satu kali atau dua kali pertemuan sudah selesai. Nah, seperti itu sampai nomor 30 ini. Ya, sampai nomor 30 lah. Hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Saya akan bukakan hasil analisis kita. Nah, nomor 1 tadi, karena ada memiliki kesamaan antara ramu rakit dan terap, maka kita akan memiliki topik bahasan dalam latihan pramuka itu adalah nomor 1 ini adalah pembiasaan beribadah. Saya sebut pembiasaan beribadah, kakak boleh yang lain. Terus kegiatannya apa? Pertemuan pertama adalah sholat duhur atau asar berjamaah dengan peserta didik. Kemudian berikutnya adalah mengisi form laporan ibadah sholat 5 waktu di rumah bersama orang tua atau guru madin. Jadi pembina tidak sendiri tetapi dibantu oleh orang tua atau guru madin ketika ibadah di rumah. Nah, jadi ini satu pokok bahasanya adalah pembiasaan beribadah. Ini bisa 2 kali pertemuan ya. Atau 1 kali saja cukup. Membuat RM-nya 1 kali atau 2 kali saja. Kemudian demikian semuanya nih, sudah kami berikan contoh-contoh. Misalnya nomor 7. Diramu dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Ya, ini diramu. Dirakit melakukan kegiatan penghijauan di lingkungannya atau di daerah lainnya serta telah menanam dan merawat tanaman penghijauan. Diterap mengajak teman sebaya atau regunya untuk melakukan kegiatan penghijauan dan memelihara di lingkungannya atau di daerah lain. Nah, ini saya mencoba membuat suatu pokok bahasan adalah bumi rumahku. Nah, jadi bumi kita ini rumahku gitu. Jadi biar menantang pada peserta didik. Lalu kegiatannya apa? Pertemuan pertama, praktek menanam dan merawat tanaman di lingkungan sekolah dalam bentuk taman di depan kelas. Nah, untuk ini bekerjasama dengan guru atau wali kelas. Nah, ini terus pertemuan berikutnya adalah membuat video singkat tentang manfaat penghijauan serta menjaganya sampai terlihat baik gitu ya. Terus saya kasih contoh berikutnya lagi. Ini semuanya dari 30 nomor sudah kita berikan tema-tema ya. Nomor 19 misalnya, diramu telah menabung secara rutin dan setia membayar uang iuran untuk regunya yang diperoleh dari usahanya sendiri. Ini diramu. Dirakit memiliki tabungan atas nama pribadi, aktif menabung secara rutin dengan menunjukkan keaktifannya menabung di regunya. Diterap dapat menjelaskan kepada anggota regunya atau pasukannya manfaat menabung dan membayar uang iuran serta mengajak untuk melakukan kembali menabung. Nah, saya beri topik bahasan adalah menabung untuk masa depan. Nah, jadi boleh-boleh saja gitu. Pertemuan pertama adalah mempraktekkan menabung di bank atau di kotak tabungan di rumah pribadi bekerjasama dengan orang tua. Kemudian yang kedua, membuat tulisan tentang cara menabung dan manfaat menabung dalam bentuk flyer. Nah, gitu, dalam bentuk
flyer di HP atau di laptop. Dalam aplikasi lainnya di laptop atau di HP. Nah, selanjutnya misalnya nomor 27. Di ramu adalah dapat baris berbaris. Hanya begitu aja bunyinya. Di raket dapat memimpin regunya untuk baris berbaris. Diterap dapat memimpin dan melatih baris berbaris di pasukannya. Nah, kami beri pokok bahasan adalah baris itu asik. Nah, dengan kata-kata begini bisa memotivasi adik-adik harapannya, yaitu praktek berbaris di masing-masing pasukan. Jadi kegiatannya itu praktek berbaris di masing-masing pasukan. Mungkin ini satu kali pertemuan selesai sudah menyelesaikan ramu raket terap untuk nomor 27. Nah, demikian urun rembuk saya di dalam mempercepat pencapaian SKU agar SKU itu lebih cepat tercapai serta bermakna, sehingga bisa adik-adik itu merasa ditantang gitu karena ada ujian, ada pemberian tanda penghargaan yang dipasang di bajunya sebagai bagian dari 8 metode kepramukaan, yaitu pemberian tanda penghargaan, yaitu ramu, raket terap maupun itu SKU-nya maupun tanda kecakapan khusus. Nah, itu kakak-kakak yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi sehingga dari tabel analisis itu kakak-kakak bisa menyusunnya dalam bentuk rencana membina. Ya, jadi dengan hasil analisis itu kakak-kakak bisa menyusun rencana membina. Nah, rencana membina itu diturunkan dari program setahun, tahunan, program semesteran, dan program bulanan. Semoga urun rembuk ini bisa ada manfaatnya buat kakak-kakak semuanya. Dan apabila membutuhkan informasi, kakak-kakak bisa japri di kolom komentar, japri di saya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari kakak-kakak semuanya. Sekali lagi, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita tidak lupa dari quote dari BP adalah 1 minggu kehidupan berkemah bernilai 6 bulan pengajaran teori di ruang pertemuan. Jadi berkemah seminggu, nilai karakternya sama dengan 6 bulan pembelajaran di perkemahan. Semoga video ini bisa membantu kakak-kakak dalam menyelesaikan masalah di gugus depannya. Terima kasih. Kita akan melanjutkan kepada video berikutnya, yaitu bagaimana melaksanakan rencana membina itu di praktek lapangan, sehingga memadukan dari ramu raket terap itu pada suatu pokok bahasan bagaimana cara mengajarkannya sampah, bagaimana mengajarkannya baris berbaris, yang mana di dalamnya ada ramu, raket, dan terap. Oleh karena itu, terus ikuti video di Azitojit. Tunggu video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.